Okay, good morning, my student. For this morning, we meet again, and our lesson is grammar. So we will teach about the part of speech. Okay, but before that, I want you all to prepare your book and your pen. Actually, it's your gadget, so we can do the classroom by fluently. Oke, ini nanti dalam buku grammar. Jadi kalau yang kita pakai pertama nanti buku grammar lesson, tapi yang sebisa mungkin kita pakai yang cetakan dari Darun Najah Publishing. Jadi jangan sampai lagi ada yang pakai cetakan dari Gontor Publish, karena itu meskipun secara material hampir sama, cuma ada beberapa kurikulum yang kita tidak adakan atau kita pisah. Nah, oke. And the first page, kita akan belajar banget tentang bagaimana part of speech. Jadi grammar itu di bab pertamanya adalah bagaimana tentang nanti kita akan belajar untuk speech. Jadi kemampuan berbicara kita itu komposisinya itu dalam grammar dibagi menjadi 8. Ada noun, pronoun, adjective, verb, preposition, conjunction, adverb, and the last is interjection. Tapi yang pertama kita akan pelajari tentang noun gitu, karena ini yang paling dasar. Jadi semua pembelajaran tentang grammar kita harus tahu noun itu apa. Oke. Noun is kata benda. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita translatekan berdasarkan kita, kalau kalian, saya rekomendasi kalau untuk kalian menggunakan dictionary atau nggak mujam, kalian mungkin lebih pakainya yang cetakan John Ecole gitu. Itu yang biasanya ada 2 jilid, yang Arab Inggris Indonesia atau Indonesia to English gitu. Nah, kalau noun itu dalam artian ke bahasa Indonesianya, dalam KBBI-nya disebut kata benda. Nah, tapi di sini we say gitu, the English is the rich of the word of vocabulary. Jadi Inggris itu akan sangat kaya sekali dengan kosakatanya, sedangkan Indonesia itu adalah bahasa yang sangat minim sekali. Jadi kalau kalian menerjemahkan, ini pembelajaran 2 bahasa, kalian belajar tentang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, akan sangat sedikit kesulitan sekali dalam mencari artinya, karena dalam bahasa Inggris itu kosakata untuk sebuah kata dalam Indonesia itu memiliki bahasa tersendiri lagi, sebutannya dengan berbeda-beda. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah noun, kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris kata benda itu tidak selalu adalah benda mati. Di sini benda dalam bahasa Inggris disebut noun, tapi kalau orang Indonesia menganggap benda itu adalah sesuatu barang. Tapi kalau di Inggris itu tidak hanya barang. Kalau kita bisa mungkin menganggap meja, kursi, pulpen itu adalah termasuk kata benda, tapi dalam bahasa Inggris kata benda tidak hanya sebatas kata benda mati. Benda yang hidup adalah disebut juga sebagai noun. Contohnya seperti apa? Manusia. Jadi kalau kalian melihat manusia dalam bahasa Inggris, pandangan visioner mereka, kita manusia itu adalah sebuah benda. Hanya bendanya benda yang hidup gitu. Hewan, warna itu adalah sebuah kata benda. Jadi kalau kita melihat dari sisi aspeknya ya, kalau kita bilang mungkin kenapa mereka menyebut manusia adalah benda, mungkin ini is just my opinion. Jadi manusia itu dianggap oleh mereka adalah benda, sesuatu yang bisa dipakai atau ada sesuatu yang ada masa kadaluarsanya. Jadi karena manusia itu bisa hidup dan manusia bisa mati, maka manusia itu disamakan dengan benda. Nah, makanya di sana kalau kalian melihat angka natalis atau mortalitasnya itu sangat tinggi sekali. Jadi manusia itu sangat mudah sekali bagi mereka untuk dibuat ataupun dibunuh. Jadi makanya mungkin di sana tidak ada pelarangan untuk penggunaan sajam atau senjata api gitu ya. Back to lesson. Kaidahnya, noun is the word used for naming some person or thing. Jadi semua apa-apa yang untuk menamakan adalah seorang ataupun benda, apapun itu disebut dengan noun.
Oke, kita lanjut ke dalam example. Contohnya di sini ada kalimat, ada Beata lend me an Instagram account for studying. Oke, dari sini we know Beata is name of person. Jadi kalau kita melihat dari contoh kalimatnya, Beata itu is the name of person, itu adalah nama seseorang. Oke, Instagram account is a social media, or we can say thing, posting ya. Oke, dan di sini yang we are underline, jadi yang kita kasih garis bawah, Instagram account adalah salah satu sosial media. Nah, atau dengan kata lain kita menyebut itu adalah sebuah benda. Jadi benda yang dimaksud adalah sesuatu selain manusia, itu disebut dengan benda gitu. Jadi dianggap bukan benda, sorry, sesuatu yang selain dari manusia itu disebut sesuatu adalah thing. Thing itu adalah sesuatu ya gitu. Jadi yang apa namanya komposisi apa, kalau kita bilang thing itu adalah sesuatu gitu. Jadi bisa bendanya atau nggak bisa kepada sesuatu yang belum memiliki unsur lah gitu, atau nggak hal-hal yang baru lah untuk things ya. Nah, jadi kalau kita mau tahu dari kalimat ini mana yang disebut noun, adalah Beata and Instagram. Adapun lend, me, atau enggak for studying itu adalah nanti kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita teks ya, jadi kita masuk ke latihan agar memudah. Nah, ya, I have give the some the box, di checklist box. Jadi nanti ini mudah sekali. Nah, di sini ada sebuah table. Nah, first column itu nanti ada word, ada juga true itu artinya benar, atau enggak false itu artinya salah. Nah, di sini tugas kalian is your text adalah kalian melihat itu wordnya apa, itu kalian tentukan apakah itu termasuk bagian dari noun. Kalau iya emang termasuk, kalian kasih centang pada kolom true. But if it was wrong, you get checklist and the box of false. Jadi nanti kalian kalau misalkan misal di sini hippopotamus, what the meaning hippopotamus adalah kuda nil. Jadi karena kuda nil itu bukan benda, karena kuda nil adalah benda, maka kita kasih checklist kepada true. Nah, kalau ternyata dia hippopotamus itu bukan benda, berarti kita kasih kepada kolom false. Nah, begitu selanjutnya nanti seperti number 1, 2 until 5 gitu. Nanti jawabannya kalian kirim nanti in Google Classroom lewat private ya, nanti send private atau enggak japri bahasanya. Tapi ketika udah nanti japri, I want to you are the comment, nanti kalian silakan komen nama kalian and plus tambahkan I'm present ya. So we have get the some data for absence, you are attending the class with DSF. Nanti kalau kalian mengisi dengan komen itu sebagai proof ya, tanda kalian bahwa mengikuti pembelajaran pada pagi ini gitu. So kalau kalian tidak mengisi, I mean you are, if you are text, you answer the text, meskipun kalian menjawab soal ini, kalian akan kami anggap sebagai tidak hadir ya. You are the challenge itu, kalian pertama harus menjawab soal, yang kedua kalian juga berkomentar kehadiran kalian. So I hope for this moment, karena ini mungkin anak rasa sudah paham, nanti kalau tidak paham mungkin kita bisa lanjut dalam streaming ya di Google Classroom-nya, atau mungkin you can chat me gitu, chat tanya aja langsung. Oke, jelas. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.